Di malam hari ini Arah Angin TVRI masih membahas terkait dengan skema co-payment asuransi kesehatan, masih bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Irfan Raharjo dari pengamat asuransi, Pak Trubus Radiansyah dari pakar kebijakan publik, dan juga Pak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Saya langsung ke Pak Irfan. Pak Irfan, artinya kalau untuk di beberapa negara, skema co-payment ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya untuk asuransi kesehatan, atau seperti apa? Co-payment ini sudah berlaku di beberapa negara yang menjalankan universal health coverage ya, atau BPJS kalau di kita, yang itu diantaranya adalah Jerman dan Amerika. Tapi kita tahu juga asuransi kesehatan yang saya sebut tadi itu sumber fraud atau sumber perhasat yang sangat tinggi. Kita tahu belum lama ini di Amerika ada CEO asuransi kesehatan yang ditembak gitu sampai meninggal karena begitu tingginya kebencian masyarakat Amerika terhadap asuransi itu, karena asuransi itu punya semboyan 3. Apa saja itu, Pak? Deny, ya menolak klaim, defend, menahan klaim, dan delay. Jadi 3 semboyan itu di asuransi di Amerika itu. 3D berarti ya? 3D tadi ya? Deny, defend, dan delay. Kalau bisa ditolak, kalau bisa ditahan, kalau bisa ditunda, delay, defend, dan deny. Itu terjadi di Amerika sehingga menimbulkan kebencian yang luas sekali di Amerika terhadap praktek asuransi kesehatan sehingga CEO-nya ditembak kan di Amerika. Begitupun di kita. Nah, kalau co-payment itu mau diperlakukan, tentu akan menimbulkan beban bagi masyarakat karena tidak ada pilihan lagi bagi masyarakat untuk bisa melanjutkan asuransi ini sebagai jaminan. Pilihannya adalah migrasi ke BPJS. Karena BPJS itu tidak ada co-payment dan juga tidak ada pre-existing condition. Kalau di asuransi swasta, asuransi komersial kan ada pre-existing condition. Anda pernah sakit apa, pernah operasi apa, pernah mengidap perokok dan sebagainya harus diungkapkan. Kalau tidak diungkapkan dan Anda mengalami penyakit kemudian karena itu bisa menimbulkan penolakan klaim. Itu yang terjadi ya asuransi komersial. Tapi kalau di BPJS kan tidak berlaku pre-existing condition. Demikian pun juga tidak berlaku di BPJS itu co-payment itu. Sehingga akan terjadi migrasi pengguna asuransi kesehatan ini ke BPJS. Namun kita ingat juga BPJS kan dalam waktu dekat akan melakukan kelas rawat inap standar. Sehingga bagi yang di bawah akan mendapatkan standar yang lebih tinggi, tapi yang di atas yang selama ini membayar lebih besar, kelas 1 justru turun standarnya. Jadi pilihannya tidak banyak. Masyarakat menghindar dari co-payment akan beralih ke BPJS, tapi BPJS akan memberlakukan kelas rawat inap standar yang juga akan menaikkan preminya. Ini bagi masyarakat sungguh sangat menekan ya dalam keadaan daya beli masyarakat yang tertekan seperti sekarang. Nah, di sini perlu tampil seperti OJK menjelaskan. Jangan sampai timbul kesan OJK ini tidak menjalankan fungsi perlindungan konsumen, tapi fungsi perlindungan produsen. Perlindungan produsen? Perlindungan perusahaan asuransi? Ya, perlindungan perusahaan asuransi. Karena sudah mengalami inflasi medis yang terjadi, kemudian mengenakan co-payment yang menjadi beban nasabah. Jadi jangan sampai fungsi perlindungan konsumen OJK itu diragukan atau disangsikan, karena lebih ke arah untuk melindungi produsen, bukan melindungi. Artinya secara jelas Anda tadi menerangkan bahwa kebijakan ini cenderung untuk melindungi produsen, dalam hari ini perusahaan asuransi daripada nasabah rumah sakit begitu? Betul, betul. Saya kira itu yang harus dilakukan agar ekosistem asuransi kesehatan ini bisa berjalan dengan baik, rumah sakitnya bisa hidup, dokternya bisa mendapatkan nasabah asuransi, juga apotekernya, nasabahnya sendiri dapat pelayanan yang baik. Kalau yang sekarang terjadi, inflasi medis tinggi, diatasi dengan naikkan premi, kemudian belakangan dengan co-payment, jadi nasabah terpukul 2 kali. Terpukul 2 kali? Terpukul dari premi, terpukul dari klaim. Artinya jika semoga tidak terpukul 2 kali begitu, artinya ketika surat edaran ini sudah dikeluarkan begitu, adakah upaya win-win solution antara perusahaan asuransi dengan nasabah begitu dengan adanya skema seperti ini? Ya, harapannya sekarang ini kan janji yang diutarakan oleh asosiasi, mereka akan mengusahakan untuk premi turun. Tapi pada kenyataannya ketika fenomena inflasi medis itu sudah
menyeruak sekian tahun yang lalu itu sudah mengenakan premi tambahan. Ya, jadi kapan mereka akan mengenakan premi turun gitu? Kalau sekarang sudah kena co-payment dan premi juga sudah. Karena kan akan diterapkan 1 Januari 2026 gitu Pak Irfan. Iya, dengan sendirinya. Kan betul, dengan sendirinya yang dituntut dari perusahaan asuransi sekarang menurunkan premi. Itu yang belum terjadi. Karena di satu sisi OJK sudah menerapkan kebijakan co-payment, namun kompensasi bagi nasabah belum ada gitu. Oke, kalau ternyata premi tidak turun, apa yang kemudian terjadi? Migrasi besar-besaran tadi Anda sudah katakan ke BPJS? Ya, yang akan terjadi migrasi ke BPJS atau bagi nasabah di kelas menengah ke atas atau terutama ke kalangan atas, dia tetap akan menggunakan asuransi swasta sekalipun kena co-payment. Tapi bagi masyarakat bawah, mereka mau nggak mau mereka akan lari ke BPJS yang sekarang sudah kita tahu bahwa BPJS sudah banyak melakukan perbaikan. Itu satu hal yang harus diakui bahwa BPJS sekarang jadi pilihan bagi masyarakat dan kalau itu kembali ke BPJS, migrasi terjadi ke BPJS, maka BPJS akan mengalami tekanan juga, pelayanannya bisa menurun juga. Gitu. Oke, saya langsung ke Pak Tulus. Migrasi besar-besaran ke BPJS artinya akan menguntungkan BPJS atau seperti apa? Ya kan BPJS kan mandatori ya. Jadi tanpa migrasi pun kan memang setiap warga negara Indonesia harus menjadi anggota BPJS Kesehatan. Saat ini coverage-nya sudah mencapai 90% lebih. Jadi tinggal daerah-daerah tertentu, aturan tertentu yang belum tercover. Dalam konteks asuransi kesehatan swasta kan yang bisa mengakses kan hanya kelas menengah ke atas. Menengah bawah nggak mungkin dia punya asuransi kesehatan. Asuransi mikro. Iya, ya kan sudah ada BPJS. Ngapain? Makanya saya juga ini curiga ada semacam mafia. Semacam mafia? Skenario. Ya karena kan gini, di satu sisi diterapkan co-payment untuk asuransi kesehatan swasta, katakanlah gitu. Di sisi lain, kemudian ada kebijakan JKN KRIS atau JKN 1 kelas yang kami juga menduga ini atas intervensi dari asuransi kesehatan swasta. Kenapa? Karena tadi diberikan Pak Irfan, ketika nanti kelas 1 ya kan dilebur ya menjadi kelas tunggal, kelas 3-nya naik, kelas 1-nya turun, jadi kelas standar. Nah untuk kelas 1 itu kan nanti nggak mau untuk menjadi kelas standar, karena apa? Ruangannya jadi 4 orang, yang tadinya mungkin 1 orang atau 2 orang, dia nggak mau turun kelas, padahal iurannya kelas 1. Makanya dia akan lari ke asuransi kesehatan swasta yang kemudian selama ini pangsa pasarnya memang tergerus dengan adanya BPJS Kesehatan. Ada tadi menyebutkan ada mafia, diduga ada mafia. Berarti antara siapa dengan siapa nih Pak Tulus? Ya di antara industri asuransi yang mungkin, kalau dengar-dengar itu kan, kenapa kemudian DJSN merekomendasikan hal ini kepada Kementerian Kesehatan untuk menerapkan JKN KRIS misalnya, ya. Kemudian di sisi regulasi di dalam pasal Undang-Undang SISN dan juga Perpres 59 2004 itu memang ada istilah kelas standar, tapi tidak disebutkan kelas standar itu seperti apa dan tidak memandatkan adanya peleburan kelas di dalam kebijakan kesehatan. Tapi kemudian implementasinya adalah peleburan, kemudian dilebur jadi 1 kelas. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan yang sangat serius, kenapa kemudian rekomendasi-rekomendasinya itu menguntungkan sektor asuransi kesehatan swasta. Jadi ini tidak bisa dilepaskan adanya simbiosi mutualisme antara co-payment yang diterapkan tadi plus adanya JKN KRIS. Ini menjadi sesuatu yang semakin terang benderang. Oleh karena itu, ya kan dalam rilis saya mengatakan ini kebijakan tidak adil dan surat edaran tersebut harus dibatalkan. Oke, apa yang kemudian Anda tuntut selain surat edaran dibatalkan? Artinya? Ya, kan ini dasarnya SEOJK, surat edaran OJK yang mengeluarkan OJK. Ya, OJK harus membatalkan itu karena tadi ada intransparansi di dalam pembahasan dan juga dalam implementasi. Ya, karena OJK itu kan tupoksinya melindungi konsumen, dibentuk untuk melindungi konsumen jasa keuangan. Nah, kalau membuat aturan begini justru kemudian merugikan melindungi konsumen jasa keuangan, lalu fungsi OJK hilang. Ya. Baik. Justru tadi berpihak kepada industri keuangan, padahal dibentuk OJK adalah untuk melindungi konsumen. Itu poinnya. Sebelum ke Pak Trubus, saya ke Pak Irfan lagi. Ada simbiosis mutualisme, itu bahasa dari Pak Tulus tadi. Ada menilainya, adakah seperti itu hubungan?
Hubungan antara tadi yang disebutnya sebagai mafia. Ya, yang saya sebut tadi bahwa banyak sekali orang yang menikmati asuransi kesehatan ini ya, yang melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya yang saya sebut overutilization itu. Misalnya diagnosis yang berlebihan atau obat-obat yang seharusnya cukup dengan obat-obat generik misalnya, tapi kemudian diberikan obat-obat paten. Atau yang seharusnya tadi rawat inap cukup 1 hari menjadi 3 hari, 1 minggu, itu sudah satu bentuk overutilization kalau tidak mau dikatakan fraud atau moral hazard karena berlebihan. Itu yang kemudian menimbulkan inflasi medis. Tapi kenapa sekarang menjadi beban nasabah? Ini yang harus kita kritisi, dan di sini OJK belum tampil sebagai otoritas yang melakukan perlindungan konsumen. Baru melakukan perlindungan terhadap asuransinya sendiri. Yang sudah dikembor-kemborkan sekian lama inflasi medis itu kenyataannya itu justru dinikmati oleh para stakeholders dari asuransi kesehatan itu. Ya. Gitu. Saya langsung ke Pak Trubus. Artinya dari sisi kebijakan publik, Anda melihatnya seperti apa? Tanggapannya Pak, ya, kalau, apa yang tadi sudah diungkapkan? Kalau saya lihat, ini posisinya publik sebagai pihak yang dieksploitasi ya. Jadi saya melihat bahwa justru ini publik nanti akan membuat semacam ini komitmen bersama untuk melakukan resistensi atau penolakan gitu loh. Karena apa? Karena sesungguhnya yang terjadi adalah memang dalam teori kebijakan publik itu sebuah kebijakan bisa saja kelompok-kelompok tertentu yang mengusulkan dan itu berkolaborasi dengan birokrasi gitu. Nah, mungkin ini juga surat OJK ini keluar ada pihak-pihak yang bermain di situ. Nah, yang dikhawatirkan adalah kemudian itu yang disinggung sama Pak Tulus adalah mafia, kan, atau bahasa kerennya free rider lah gitu ya. Nah, ini kan memperoleh keuntungan, cuan yang besar. Nah, kenepatan ini yang menimbulkan istilahnya iri ya, kecemburuan sosial. Nah, itu yang dicontohkan hari di Amerika misalnya munculnya kebencian. Nah, kalau ini yang nanti muncul kan munculnya keresahan jadi semacam keonaran, kegaduhan. Tentu nanti pemerintah dalam hal ini perlu melakukan langkah-langkah kalau misalnya kondisinya memburuk. Tetapi kan tentu kita tidak berharap itu semua terjadi. Yang terjadi adalah bagaimana kemudian ini sifatnya linier bisa terimplementasi dengan baik. Mudah-mudahan kebijakan ini disertai dengan kebijakan-kebijakan yang lain yang artinya entah itu penataan terhadap rumah sakit sendiri, kemudian juga bagaimana daerah juga mempersiapkan segala infrastrukturnya, kemudian bagaimana dengan tadi BPJS misalnya kalau nanti ujung-ujung pada lari ke sana semua misalnya kan, yang dikhawatirkan seperti itu meskipun nanti BPJS juga akan berpikir saya cuma mandatori saja kan gitu. Jadi ini kan hal-hal yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan matang bagi para pengambil kebijakan elit yang memutuskan ini semua. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa surat edaran ini akan menjadi bumerang kalau kemudian sekali lagi pemetaan sosial dan bagaimana sasaran-sasaran yang dituju itu tidak istilahnya dibuka secara terang benderang. Apalagi kesadaran masyarakat kita akan asuransi kesehatan kan juga masih rendah. Iya, masih rendah, dan itulah yang menyebabkan sangat apa istilahnya itu bernafsu untuk melakukan semacam perlawanan. Sehingga inilah menurut saya ketika komunikasi kebijakan publik itu bisa dijalankan dengan baik, maka yang kemudian publik itu akan memandang bahwa kebijakan yang sebenarnya baik, tidak ada kebijakan niatnya buruk kan gitu. Tetapi ketika itu tidak disampaikan secara memadai, yang muncul adalah kemudian bisa kontraproduktif. Nah, ini yang menurut saya memang bagaimana tugas kita semua, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama sesungguhnya. Meskipun OJK dalam hal ini saya melihat harusnya ini hadir di sini untuk juga memberikan semacam ini kan sharing ya paling tidak bagaimana paradigmanya itu keluar sehingga apa yang menjadi surat edaran ini bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan kita jadi seperti meraba-raba, masyarakat juga nanti ujung-ujungnya seperti melihat arah angin yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Nah ini kan kemudian yang terjadi masyarakat akhirnya malah membayar premi, malah nggak mau. Akhirnya sudahlah kita nggak usah premi, nggak usah apa. Nah ini kan semuanya
negatif semua kan. Ya, seharusnya OJK hadir begitu di tengah-tengah kita diskusi dan menerangkan secara jelas begitu apakah memang ada aturan turunannya. Tapi saya kembali lagi Pak Irfan. Pak Irfan, kalau berbicara skema co-payment ini artinya bagaimana kemudian perusahaan asuransi ini begitu dapat berinovasi dengan skema co-payment ini yang kemudian dianggap merugikan masyarakat. Apakah juga bisa inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana kemudian tidak terlalu merugikan masyarakat. Co-payment ini kan sebetulnya wilayahnya perusahaan asuransi, bukan wilayahnya regulator. Jadi sama sekali bahwa OJK telah melangkahi peran dari perusahaan asuransi untuk menentukan apakah dia akan menaikkan premi atau mengenakan co-payment. Artinya SE ini tidak seharusnya dikeluarkan oleh OJK? Betul, seharusnya itu wilayahnya perusahaan asuransi sebagai underwriter. Perusahaan asuransi itu kan menilai resiko. Resiko tiap perusahaan itu antara satu perusahaan dengan yang lain kan berbeda. Ada perusahaan yang hanya menanggung 100 pasien sehingga dia merugi. Ada perusahaan menanggung 1 juta pasien sehingga dia untung. Maka kebijakan menentukan co-payment dan premi dan resiko apa yang bisa dijamin dan yang dikecualikan itu wilayahnya perusahaan asuransi, bukan wilayahnya OJK. Bukan wilayah OJK untuk kemudian menentukan dengan surat edaran ini atau bukan wilayahnya OJK. OJK sudah melangkahi fungsi underwriting dari perusahaan asuransi. Saya minta tanggapan berarti ke Pak Trubus, sudah melangkahi loh fungsi underwriting dari perusahaan asuransi tadi yang sudah dijelaskan Pak Irfan. Iya, kalau seperti ini kondisinya seperti apa Pak? Iya, kalau kondisinya seperti ini, SE ini akhirnya mentah Mas gitu. Karena kan bukan mentah dalam pengertian nggak bisa apa-apa, tapi seperti macan ompong jadinya nanti karena apa? Karena publik tidak akan meresponnya negatif gitu. Ini yang menurut saya yang namanya kebijakan harusnya baik, menuju kebaikan, tetapi malah kemudian kontraproduktif itu yang kemudian harus menjadi pertimbangan OJK, apalagi kemudian OJK mesti lama-lama OJK akan sadar ketika publik lebih cerdas, lebih tahu, dia lebih rasional menjelaskan ini semua. Bahwa ini adalah bukan ranahmu, ini bukan domainmu, tapi saudara melakukan satu ketetapan kebijakan yang kemudian seolah-olah menjadi memberi ruang yang besar kepada yang namanya pelaku-pelaku saya di bidang asuransi. Tapi perusahaan asuransi juga akan mikir juga, karena itu bukan ranahnya saya mau menaikkan ini premi malah kemudian Anda mengeluarkan satu kebijakan co-payment seperti ini kan, jadi rasanya seperti juga mungkin ini juga sakit hati juga kan yang terjadi kemudian merasa nanti ditinggalkan oleh nasabahnya, kemudian juga berakibat kepada persoalan-persoalan di internal ini sendiri, perusahaan ini sendiri. Nah ini maksud saya kalau kebijakan itu kan yang menjadi rumit adalah dampak-dampak itu. Nah dampak ini kan bisa diprediksi, tapi ada dampak yang namanya non-linear atau efek domino. Lah ini yang sulit sekali kan. Kalau ini nanti terus terjadi, maka kemudian usulan dari Pak ini misalnya dievaluasi atau dibatalkan ya memang rasional, itu pilihan publik. Nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Tulus seperti apa. Usai jeda, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi. Diminum dulu.